Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan membahas modul terakhir dari akuntansi manajemen, modul ke-9, yaitu mengenai laporan untuk manajemen. Oke. Materinya tidak begitu banyak sebenarnya, hanya langkah-langkahnya saja gimana dan penjelasan mengenai laporan untuk manajemen. Jadi mungkin nanti jika kita selesai lebih awal, kita bisa diskusi untuk yang lain atau tentang modul ini. Kalau belum ada yang mau didiskusikan, ya kita bisa selesai lebih awal. Oke, gak apa-apa ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke. Kan kita masih ada satu kali pertemuan lagi. Minggu depan silakan kalau ada pertanyaan teman-teman silakan disiapkan. Kalau bisa chat saya dulu apa yang mau ditanyakan, biar nanti saya bisa cari-cari atau saya bisa ngerjain dulu. Nanti saat kita diskusi ya tinggal diskusi aja gitu. Oke. Minggu depan satu pertemuan lagi. Baiklah. Sekarang kita bahas laporan untuk manajemen di modul 9. Semua perusahaan memiliki sistem perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaporan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan karakteristik perusahaan. Pemilik yang merangkap sebagai manajemen melakukan sendiri semua sistem tersebut. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kan ada yang disebut perusahaan perseorangan. Nah, dia kan pemilik modalnya, dia juga yang mengelola di perusahaan. Dia melakukan semua ini, semua sistem mulai dari perencanaan, pengendalian, semuanya dilakukan sendiri. Nah, semakin berkembang suatu perusahaan, aktivitasnya akan semakin banyak, karyawannya juga akan semakin banyak. Maka perlu dibuat departemen-departemen gitu. Kalau tadi perusahaan perseorangan biasanya cuma dia sebagai manajemen terus karyawan sudah. Tapi kalau perusahaannya semakin berkembang, dia akan butuh banyak karyawan, dan karyawannya itu akan dibagi-bagi menjadi departemen-departemen. Kalau sudah begitu, perlu adanya pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan dan pengawasan. Jadi di setiap departemen mereka ada tanggung jawabnya, mereka dikasih tugas, terus mereka bertanggung jawab kepada siapa, seperti itu. Konsep dasar pelaporan. Setiap manajemen dalam perusahaan memiliki gaya yang berbeda dalam pembuatan laporan manajemen. Tidak ada standar sebenarnya untuk melaporkan hasil usaha operasi perusahaan. Namun secara umum konsep dasar pembuatan laporan harus dipenuhi, baru kemudian disesuaikan dengan jenis perusahaan. Apa itu? Membuat informasi yang efektif. Jadi informasi atau laporan itu harus valid. Artinya informasi sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Reliable, informasi dapat dipercaya dan akurat. Tepat waktu, ada saat dibutuhkan. Jadi kita sedang membutuhkan laporan tentang penjualan, dan saat itu kita sudah tersedia laporan tentang penjualan pada periode itu misalnya. Nah, kalau butuhnya sekarang tapi
laporannya belum dibuat, atau ada laporan itu lama sekali dari periode-periode sebelumnya. Nah itu kan laporannya tidak efektif, laporannya tidak bisa dipakai lagi, seperti itu. Terus relevan sesuai dengan tujuan dan mudah dipahami. Informasi harus diringkas intisarinya untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. Ini jika diperlukan. Kalau rasanya dari informasi itu terlihat keadaan keuangan misalnya perusahaan itu baik-baik saja, ya sudah. Tapi kalau seandainya ada yang perlu diperbaiki, ya harus dilakukan tindakan perbaikan. Yang kedua, laporan berulang dan laporan khusus harus dipisahkan saat disajikan ke departemen controller. Laporan berulang atau repetitif bersifat rutin dan reguler dilakukan secara sistematik. Sedangkan laporan khusus atau spesial melaporkan isu-isu khusus. Formatnya juga khusus mengikuti isi laporan. Di sini dicontohkan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas. Nah, itu kan laporan berulang, repetitif setiap periode, misalnya setiap tahun kita membuat laporan-laporan tersebut. Dan itu diulang terus setiap tahun dan sistematik, dia itu sama, bentuknya sama. Kalau laporan khusus digunakan untuk isu-isu khusus. Contohnya di sini, komponen biaya tertentu meningkat sangat tajam, jauh melebihi biaya yang direncanakan. Nah, format laporan ini khusus mengikuti laporan tergantung pada apa yang dilaporkan dan sesuatu yang dilaporkan dibuat. Jadi kalau repetitif, kalau yang berulang laporannya sama setiap periode, misalnya setiap tahun itu sama. Kalau laporan khusus, misalnya ada tiba-tiba penjualannya meningkat, nah ini kan tidak biasa, khusus. Oleh karena itu kita laporkan kenapa kok penjualannya ini meningkat tajam, jauh dari yang direncanakan, seperti itu. Kemudian ada 5 prinsip penyajian laporan. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban. Laporan menyajikan fakta mengenai pendapatan dan biaya. Laporan harus mencantumkan nama pembuat laporan yang bertanggung jawab agar mudah melakukan diketahui jika ada penyimpangan dan juga sebagai evaluasi kinerja. Laporan disusun dari lingkup tanggung jawab manajer yang lebih sempit ke yang lebih luas. Maksudnya prinsip bertanggung jawab berarti menyajikan fakta yang benar-benar sudah terjadi. Faktanya apa, itu disajikan. Jangan dibuat-buat, jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Pendapatan dan biayanya itu harus berdasarkan fakta. Terus harus mencantumkan pembuatnya. Ini penting karena misalnya nanti ada yang keliru-keliru, ada yang salah-salah, atau ada yang mencurigakan, kita langsung cari tahu siapa yang buat, siapa yang membuat laporan ini. Ini kan jika ada penyimpangan dan sebagai evaluasi kinerja. Kalau ada penyimpangan dari laporan tersebut, langsung kita cari tahu siapa yang bikin. Kita tanya, ini kan kita sebelumnya sudah bicara atau kita sudah membahas mengenai F dan UF yang teman-teman sangat favorit itu dan teman-teman masih bingung sampai sekarang mungkin tentang F dan UF. Nah ini kan sebelumnya ada laporan sudah bagus, terus ternyata mencurigakan. Nah saat mencurigakan itu kita tanyain lagi Mister D katanya baik. Kita tanya ke yang buat apakah benar seperti ini, atau bisa jadi yang buat itu yang